Di sini memang ada beberapa semacam harta karun. Memang kadang ada gitu orang yang datang ke sini untuk mencari mungkin masalah harta ya, kekayaan yang didapat dari tempat-tempat yang kayak ginian ya. Masih ada ya salah satu orang yang datang ke tempat ini, ritual lah istilahnya di sini ya, untuk meminta-minta harta karun itu. Maka terwujud memang, sekaligus dia dikasih gitu ya. Mungkin ada tahu satu atau dua malamnya, saya kurang tahu ya, soalnya nggak begitu jelas. Saya ada di lokasi ini, cuman dia cerita katanya gini, alhamdulillah katanya saya dikasih di tempat ini harta karun. Kan saya penasaran bentuknya apa ya, dia masih tahu sama saya tuh, oh ini bentuknya, dia segenggaman gini ya, dikasih semacam mutiara. Ini perjalanan kami ya, sudah di atas bukit untuk menemui narasumber kami yang katanya lagi ada di kebunnya di dekat batu tersebut. Ikuti terus perjalanan kami di Salja Channel. Di sini ada beberapa batu ya teman-teman. Ini satu, dan ini batu yang dipusatkan di katanya kerajaannya itu di sini. Dan di sana masih ada sebuah batu yang masih tempat kerajaannya menurut informasi dari narasumber. Ini selalu ini batu-batunya emang sangat unik sekali ya teman-teman. Nah ini kalau katanya di sini tuh kerajaan jin menyimpan petian berebut untuk emas, harta karun. Banyak orang yang berburu harta karun tersebut, tapi belum ada satu orang pun yang berhasil mendapatkannya. Wow, terasa banget mistisnya, sungguh terasa. Kami merinding. Ini seperti gua kecil ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ketemu lagi bersama saya di Salja Channel. Untuk video kali ini saya akan mendatangi salah seorang spiritual. Saya akan mengungkap suatu misteri gaib yang terletak di, konon katanya di batu hutan tersebut itu ada kerajaan jin yang menyimpan 1000 harta karun, dan dikabarkan terletak di situ itu ada beberapa peti yang berisikan emas. Untuk lebih lanjutnya, ikuti terus perjalanan kami menelusuri kerajaan jin tersebut. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah bersama narasumber tersebut, yaitu seorang Abah Dadang. Dan dikabarkan beliau itu tahu seluk-beluknya tempat tersebut, tahu lokasi-lokasi tempat adanya harta karun. Saya akan menanyakan kabar terlebih dahulu untuk Abah Dadang. Assalamualaikum, Bah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha kabarna, Bah? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nih, Bah, saya itu tertarik dengan cerita-cerita misteri yang konon katanya di tempat tersebut menyimpan suatu
misteri yang katanya di tempat tersebut menyimpan salah satu harta karun yang berbentuk beberapa peti. Itu betul di situ tersimpan, Bah? Kalau menurut secara pandangan batin saya ya, memang secara goib ya, Ya. memang di situ ada di sini ya, di sini memang ada beberapa semacam harta karun ya. Memang kadang ada gitu orang yang datang ke sini untuk mencari mungkin masalah harta ya, kekayaan yang didapat dari tempat-tempat yang kayak ginian ya. Ini memang ada sih, pernah beberapa orang gitu yang datang ke tempat ini untuk meminta-minta mungkin ya, minta-minta masalah harta karun. Mungkin itu secara langsung minta sama yang ada di sini, semacam sosok-sosoknya gitu ya. Tapi ya memang sih kadang ada, belum pernah ada ya yang terlihat secara langsung. Memang ada sih, ada, cuman nggak begitu banyak ya yang datang ke sini minta-minta secara langsung. Nggak ada gitu ya, nggak ada yang dikasih. Emang itu mungkin perjalanannya dulu di dalam syariatnya mungkin dari sini gitu. Nah, mungkin saya akan bertanya, di sini itu terletaknya harta karun. Apakah di sini itu memerlukan atau harus sesajen dulu, ataukah harus ada tumbal, Bah? Kalau untuk di sini ya memang harus ada ya, harus ada emang sesaji ya. Kalau dibilang kata orang sini racik-racik ya gitu ya, racikan gitu, sesaji. Mungkin untuk permohonan ya, permohonan sama goib yang ada di sini gitu ya. Dan juga memang kadang ada yang bawa-bawa sesaji sini, kadang ada yang enggak gitu, tergantung dia apa kepercayaannya gitu ya. Iya, Bah. Mungkin ya kalau informasi seperti ini sudah menjadikan mitos ya, Bah. Ya, Itu kan ada awal cerita kenapa orang berpendapat bahwa di sini ada sesuatu yang terpendam. ya. Gitu. Kembali ke informasi tersebut, seperti apakah tempat ini, Bah? Memang ya kata orang sini ya, tadinya orang sini yang lewat ke sini memang merasa takut ya. Karena mungkin dari hawa-hawa energinya ya yang agak kuat, dan juga mungkin jadi hawa energi sosok-sosok makhluk goib di sini ya, mungkin terasa gitu sama warga yang lewat ke sini dan merasa takut. Nah, maka dari itu kadang gini ya, mungkin ada salah satu orang yang bisa melihat bahkan di sini tersimpan gitu ya, tersimpan harta karun atau gitu. Jadi yang diburu ke sini itu. Pernah gak, Bah, misalkan di sini ya menemui seseorang atau khususnya itu seseorang datang ke Abah memperdalam cerita gitu, misalnya seseorang tersebut ingin ke sini dan seseorang tersebut sudah mengetahui bahwa di sini ada sesuatu yang terpendam, khususnya harta karun tersebut. Ya. Kalau untuk yang datang ke saya pribadi ya, karena saya bukan kuncennya di sini ya, cuman saya warga biasa di sini ya. Memang belum pernah ada sih. Kalau cuman nanya-nanya masalah keadaan ini gitu ya, memang sih ya cerita seadanya aja gitu ya. Cuman dulu pernah sih ada ya salah satu orang ya, yang datang ke tempat ini, ritual lah istilahnya di sini ya.
untuk meminta-minta harta karun itu. Maka terwujud memang, sekaligus dia dikasih gitu ya. Mungkin ada tahu 1 atau 2 malamnya, saya kurang tahu ya, soalnya nggak begitu jelas. Saya ada di lokasi ini, cuman dia cerita katanya gini, alhamdulillah katanya, saya dikasih di tempat ini harta karun. Kan saya penasaran bentuknya apa ya, dia ngasih tahu sama saya tuh, oh ini bentuknya, dia segenggaman gini ya, dikasih semacam mutiara gitu. Mutiara dikasih, nggak tahu dia ngasihnya gimana, kan saya nggak ada di situ. Nah, lalu dia bawa pulang. Nah, hampir ada 1 atau 2 bulannya ya, dan dia datang menghampiri saya lagi. Tapi kan saya bukan kunsennya itu ya, tapi kenal gitu. Wah, katanya gini, wah ini katanya, bah, saya maaf datang ke sini, emangnya ada apa? Emang saya malah bawa harta ini ke rumah, malah di rumah itu keadaannya nggak enak gitu. Jadi hawa-hawa aura atau energinya itu di rumah nggak seperti biasa gitu ya. Ceritanya itu. Emang sekarang gimana maunya Akang gitu ya? Nah, saya akan kembali ke tempat ini gitu ya, untuk mengembalikan harta itu. Oh, jadi si semacam berlian itu dikembalikan ke asalnya? Iya, ke asalnya. Dan permintaannya gini, kan saya tanya lagi sama dia tuh, emangnya kenapa gitu ya, selain dari keadaan di rumah, situasinya ada perubahan, seram gitu ya, malah anak-anaknya pada takut, emangnya kenapa? Saya tanya sama dia, gini katanya, bah, bukan karena takut aja ya, jadi ada salah satu sosok yang datang langsung menghampiri dia, datang itu, mungkin dia juga orang pintar ya, nggak mungkin yang datang ke tempat ginian semedis sendiri umpamanya, dan dia nggak mengetahui keadaannya sosok goib ya. Mungkin dia orang pintar juga gitu. Saya juga menelaah, ini orang bukan orang sembarangan. Nah, singkat ceritanya gini, nah sekarang maunya gimana ya, saya mau mengembalikan barang ini ke tempatnya, karena ada yang datang secara langsung ngomong sama saya, silahkan katanya, kamu kalau mau harta itu, tapi harus ada tukarnya. Apa? Katanya harus ada tumbalnya gitu. Nah, maka orang tersebut ketakutan. Dia datang ke situ kan mencari harta karun untuk menafkahi keluarganya kan. Jadi bukan untuk membunuh. Nah, itu dalam berbentuk apa, bah? Tumbalnya itu apakah dengan satu nyawa manusia, atau bisa juga kan kadang-kadang di tempat lain ada tempat pesugihan kayak gitu yang harus menyembelih 1 ekor kambing, tapi yang bulunya itu yang harus warna hitam semua. Nah, kalau di situ bisa Abah terangkan tumbalnya seperti apa? Nah, justru itu ya yang dia takuti. Dia katanya mintanya dari antara satu dari keluarganya gitu. Mungkin dia minta nyawa ya, Pak? Iya, minta nyawa. Akhirnya dia memutuskan untuk mengembalikan barang itu, dan dia harus katanya selama mengembalikan barang mutiara tersebut harus duduk dulu di situ, katanya permintaannya itu 1 malam ya, permohonan lagi mungkin ya, ritual lagi. Nah, ini bah, saya masih penasaran dengan cerita misteri di sini. Saya ingin menanyakan, apakah yang diam di tempat kerajaan tersebut yang tersimpan banyak sekali benda-benda benda-benda harta karun tersebut? Apakah di sana itu penunggunya sesosok ular kah, sesosok buta hijau kah,
Bagaimana menurut penglihatan mata batin Abah? Nah, ya, kalau menurut pandangan saya itu memang suatu kerajaan ya. Bisa dibilang itu kerajaan jin lah ya, kalau menurut saya gitu. Dan juga ada dua sosok penunggu ya. Mungkin tidak semua jin ya yang menyuruh ke tempat apa, yang memberi umpamanya apa tingkah lakunya ya seperti layak manusia, tidak memberi petuduh kamu harus salah, nah gitu. Enggak kan, enggak semuanya itu. Cuman ada mungkin salah satu sosok dari apa, bawahan-bawahan dari raja itu, ada salah satu sosok yang jalannya lain gitu mungkin ya. Memang di situ ada dua sosok di kerajaan itu, dan dia mempunyai kekayaan memang banyak Ya, menurut pandangan gitu ya. Bahkan ada semacam peti-peti kayak gitu ya. Nah maka yang dikasihkan itu cuman semacam mutiara, kan memang berharga ya, semacam berlian itu yang saya lihat. di sini kan Bah, menurut pandangan secara spiritual itu kan seperti keraton ya, Iya, keraton. Mungkin sudah jelas pasti ada sesuatu hal yang tersimpan iya, dan mungkin banyak penjaga-penjaga istilahnya yang menjaga hal tersebut iya, gitu. Di samping hal lain pernah suatu waktu berkomunikasi, mungkin ada amanat misalkan sesuatu hal yang tidak boleh gini, tidak boleh seperti ini iya, gitu hal, karena kan secara kasat mata orang tidak melihat ya Bah iya, gitu mungkin. Buat teman-teman yang mempunyai mata batin atau indera keenam ya, bisa dilihat ya di belakang Abah itu ada batu ya. Dan konon katanya di situ itu terletak suatu kerajaan jin. Di situ tersimpan banyak sekali benda-benda harta karun yang belum bisa diambil sampai detik ini. Banyak orang yang mengincar batu tersebut di situ, di tempat tersebut, batu-batu dan harta karun tersebut belum ada satu orang pun yang bisa mengambil. Nah, untuk selanjutnya, Bah, apakah di sana itu dua sosok itu sejenis apa? Apakah buta hijau atau sejenis ipri ular itu, Bah? enggak. Di situ enggak ada sosok semacam ular ya. Menurut menurut kalau nggak salah menurut pandangan saya di situ. Di situ cuman sebangsa jin ya. Sebangsa jin kerajaan ya. Bisa dibilang keraton ya. Di situ ada dua tempat memang. Itu di sini ya, di sini umpamanya ini tempatnya, ini keratonnya. Yang di sebelah sananya, di gerbangnya juga ada. Oh, jadi ada gerbangnya juga, Bah? Ada pandangan saya. Dan maka saya juga kadang-kadang ada orang yang datang gitu ya, pas saya tahu gitu mau ngapain tuh orang datang ke tempat ini gitu ya. Oh mungkin dia ada kemauan gitu, udah aja refleks dari hati saya itu, wah mungkin orang itu mau ngambil sesuatu atau minta-minta gitu tempat itu. Menurut saya itu nggak boleh lah gitu, ngapain gitu ya. Tapi dia kan itu kemauannya, ya silahkan aja gitu. Nah, untuk ini, apakah Abah bisa berkomunikasi dengan sosok tersebut yang ada persis di belakang Abah? Ya, Bisa. bisa Bisa aja Abah sih. tunjukkan cara Abah berkomunikasi dengan makhluk astral tersebut? Ya kita coba aja ya, karena saya orang biasa ya, manusia biasa itu maksudnya ya, enggak apa, enggak sepenuhnya kita menguasai masalah itu ya. Iya. Mudah-mudahan aja saya bisa gitu ya, mudah-mudahan gitu ya. Mohon doanya aja. Dan saya juga emang bukan sehari-hari di sini ya, jadi kita coba aja kalau bisa interaksi. Mungkin dia nanti dia juga ngomong ya, Iya. gimana gitu, mungkin dia ada orang yang datang ke sini gitu ya, ceritanya gimana, saya mau tanyain gitu. Silakan, bisa lah saya coba.
Nah, mungkin untuk pembuktian kita lanjut session berikutnya. Eh, Sekarang mungkin tontonan ini jadikanlah hiburan atau pelajaran buat diri kita sendiri. Kita tidak usah meminta-minta ke makhluk-makhluk atau jin tersebut. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut. Nah, dicukupkan sekian, Bah ya. Ya, Terima kasih sudah mau ngobrol-ngobrol dan berbagi ilmu kepada kami. Dan kami dari tim Salja Channel, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.